Halo semua, selamat datang di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat berfantasi. Berapapun biayanya titik-titik hijau, cahaya menyatu dengan otot Kinyu, yang selnya kemudian pecah dan beregenerasi tanpa henti seolah-olah dia telah mengambil hormon pertumbuhan. Saat sela-sela berubah lagi dan lagi, kekokohan tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tidak hanya otot, bahkan saluran dan tulang Kinyu juga berubah secara drastis. Sama seperti pembuatan baja di mana baja diperoleh setelah ratusan kali tempering tulang, Kinyu juga mengalami perubahan yang menakjubkan demi satu. Kekokohannya terus meningkat. Peningkatan kecepatan semacam ini telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Sebagai hasil dari titik-titik hijau, cahaya yang menyatu dengan tubuh Kinyu, setiap tempat di seluruh tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Pikiran Kinyu telah menyatu dengan alam sepenuhnya. Dia diam-diam mengalami kemegahan, keindahan, dan kealamian alam, sehingga dia sama sekali tidak memperhatikan transformasi air mata meteorik. Juga tidak memperhatikan bahwa tubuhnya sedang mengalami transformasi yang menakjubkan. Di dalam dantian Kinyu hanya ada satu planet. Planet ini dibentuk oleh inti hitam yang menyerap bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan inti energi Kinyu. Saat ini berbagai titik hijau sedang dihasilkan di permukaan planet. Tapi setelah titik-titik cahaya hijau dari air mata meteorik menyatu dengan planet, ia mulai mengalami transformasi drastis. Sebelumnya titik-titik hijau diproduksi di sana-sini. Tapi sekarang kehijauan menyebar ke seluruh planet dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam beberapa saat jenis energi suci alami yang kuat dihasilkan dan bahkan lebih murni daripada energi suci alam di luar. Air mata meteorik masih mengambang dan perlahan berputar tepat di atas kepala Kinyu. Berbagai titik cahaya hijau terus berjatuhan dan menyatu dengan setiap tempat di tubuhnya. Tampaknya memiliki kekuatan sihir, mereka menyebabkan seluruh tubuhnya mengalami transformasi ajaib. Mungkin bahkan kesusahan ke-12 yang tidak berkematian dan setan yang lepas bisa menjelaskan semua ini. Setelah waktu yang lama tubuh Kinyu berhenti berubah. Sekarang tubuhnya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun titik-titik cahaya hijau masih jatuh dari air mata meteorik. Tubuhnya tidak bisa menyerap mereka untuk berubah lagi. Oleh karena itu, setelah jatuh titik-titik hijau, cahaya menyatu dengan kedalaman sela ototnya dan tersembunyi di setiap bagian tubuhnya. Karena tubuhnya tidak bisa lagi menyerapnya, ia hanya bisa menyimpannya dengan cara ini. Tidak hanya tubuh Kinyu telah berubah, jiwanya juga berubah sangat cepat. Apakah karena Kinyu telah menyatu dengan alam atau karena titik-titik cahaya dari air mata meteorik telah menyatu dengan tubuhnya? Jiwanya menjadi lebih terkonsentrasi dan lebih cepat terwujud. Energi spiritual di seluruh pikirannya juga menjadi lebih murni. Kinyu merasakan planet dalam goyangan dantian sekali. Perasaan berada dalam kombinasi dengan alam menghilang dan air mata meteorik menyatu dengan bagian dalam tubuh Kinyu lagi. Meski telah mengirimkan begitu banyak titik cahaya hijau, tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Apa yang sedang terjadi? Setelah melakukan scan di dalam tubuhnya dengan akal suci, Kinyu tercengang. Sekarang mungkin bahkan tubuh naga hitam Yanmo jauh lebih rendah darinya dalam hal kekokohan. Ia merasa seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang luar biasa, yang begitu kuat hingga bahkan menyebabkan jantungnya bergetar karena syok. Apa yang terjadi dengan tubuh saya? Meskipun transformasi bintang melati tubuh itu tidak bisa begitu menakjubkan. Mungkin sekarang aku bahkan bisa melawan ahli tingkat ujian menggunakan tubuhku sendiri. Kinyu kaget di dalam. Tapi apakah itu benar-benar seperti yang dia tebak? Saat ini dia masih belum sepenuhnya sadar akan hal-hal menakjubkan tentang tubuhnya. Saya tidak menyangka planet di dantian saya akan tertutup sepenuhnya dalam kehijauan dan memiliki energi suci alami yang murni. Kinyu sekarang lebih terkejut. Pada tahap planet, transformasi inti biasanya sesuai dengan perubahan energi suci alam di permukaan planet. Saat kekuatan praktisi menjadi lebih dalam, intinya akan semakin panas. Begitu pula energi suci alam di permukaan planet akan semakin tebal dan kehijauan semakin luas. Namun sekarang seluruh permukaan planet Kinyu sudah tertutup kehijauan. Secara teori tertutup sepenuhnya dalam kehijauan mewakili tahap akhir planet. Tapi inti planetnya hanya memiliki semburat merah tua.
Ini berarti kekuatan sejatinya masih pada tahap awal planet. Bagaimanapun pada tahap akhir planet, intinya akan terlihat seperti bola api. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa masalahnya? Bagaimana planet di Dantian saya langsung menjadi penuh dengan energi suci alam di permukaan seolah-olah telah mencapai tahap planet akhir. Selain itu, kepadatan ini bahkan melebihi deskripsi tahap planet terakhir dalam transformasi stelar. Tapi intinya hanya pada tahap awal planet yang normal. Kinyu tidak tahu penyebabnya dibandingkan dengan energi di dalam tubuhnya saat ini kekuatan otot dan tulangnya bahkan lebih mengerikan. Kenapa seperti ini? Dia tidak bisa mengerti kapan jiwaku menjadi begitu terwujud. Tingkat perwujudan ini seharusnya berada di tahap akhir Dujia. Kinyu kaget lagi saat dia memeriksa jiwanya sendiri. Pikirannya yang menyatu dengan alam memang bisa mengangkat tingkat materialisasi jiwanya. Namun, jiwanya sudah pada tahap akhir. Kongning pada awalnya berkat terobosan yang dia buat di tanah. Sihir halusinasi dari 9 pedang, Immortal Mansion oleh karena itu. Meskipun dia menjadi satu dengan alam itu seharusnya hanya mencapai awal panggung Dujia. Tapi menilai dari tingkat perwujudan jiwanya saat ini itu sudah pada tahap akhir Dujia. Semua ini terjadi karena pikiranku menyatu dengan alam dan Kinyu menatap dadanya satu-satunya penyebab misteri ini. Yang terpikir olehnya adalah air mata Tohri. Bahkan sekarang dia masih bingung dengan rahasianya. Setelah itu dia tidak memikirkan apa yang terjadi lagi dan terus menyerap energi Yuanyi untuk berlatih. Setelah hampir setengah bulan energi suci alam di permukaan planet di Dantian Kinyu sangat murni saat ini. Inti jauh di dalam memancarkan panas seperti bola api. Solar flame di bagian terdalam dari inti bahkan hampir biasanya berwarna ungu. Setelah menyerap kesusahan 2 longgar Yuanyi abadi, Kinyu akhirnya mencapai tahap planet akhir. Dia berdiri, wajahnya penuh dengan ekspresi tersenyum gembira. Di masa lalu Master mampu membunuh seorang ahli tahap Dacheng dan begitu banyak ahli tahap Duji dengan mudah di tahap Duji tengah. Akhirnya dia bahkan mengalami kesengsaraan surga 9. Sekarang jika saya menggunakan energi inti surya saya dapat mengalahkan ahli tingkat Duji dengan mudah. Dan jika saya mengandalkan 2 bidang cincin penguasa api hitam, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkan ahli tingkat Dacheng juga. Saat ini inti planet di dantiannya terlihat seperti bola api. Dalam transformasi bintang ketika inti planet mencapai keadaan seperti bola api itu disebut inti surya. Dan tahap Duji dari transformasi bintang menekankan pada pengembangan inti surya. Di masa lalu berkat kekuatan inti surya, Lei Wei mampu membunuh begitu banyak ahli ketika dia berada di tahap Duji tengah. Dibandingkan dengan Lei Wei pada waktu itu, Kinyu bahkan memiliki penguasa cincin api hitam dan senjata abadi kelas menengah. Jadi jika dia berusaha sekuat tenaga memang tidak akan sulit baginya untuk menangani ahli tingkat Dacheng. Tapi saat ini dia tidak tahu sepenuhnya bahwa selain inti surya, cincin penguasa api hitam, senjata abadi kelas menengah dan jimat petir yang melahap es, dia juga memiliki tubuh dengan kekuatan serangan yang menakutkan. Tanpa melalui pertarungan yang sebenarnya sangat sulit baginya untuk menyadari kekuatan sebenarnya dari tubuh ini setelah diubah oleh matahari Cit. Benua Tenglong, Istana Surgawi di Gunung Kingsu. Di lantai 9 Istana Surgawi ini Sanku, 3 ahli lain dari generasi San dan Gansu tidak pernah berani meninggalkan lantai ini. Mereka telah menunggu perintah datang dari seseorang di dunia abadi, tetapi menunggu hari-hari seperti ini sangatlah menyedihkan. Tiba-tiba berbagai berkas cahaya dikirim dari segel yang padat dan banyak segel formasi di tengah. Mata 4 ahli generasi San dan Gansu langsung cerah. Sanku dan Gansu melangkah ke dalam formasi tanpa penundaan. Mereka telah menunggu momen ini sangat lama. Murid kuil Kingsu mendengarkan bersikaplah hormat segera, tuan yang akan menanyaimu adalah asisten dekat Sovereign Yu. Dia jauh lebih kuat dari kaisar abadi biasa. Jika ada di antara kalian yang berani menyinggung perasaannya, dia bahkan tidak perlu bertindak karena aku sendiri akan membuat kuil Kingsumu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Suara yang berbicara dengan mereka sebelumnya terdengar. Begitu Sanku mendengar ini, gelombang ketakutan dan kegugupan menyapu hatinya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, tolong jangan khawatir. Kami benar-benar tidak akan berani membuat marah tuan ini dan akan memberitahunya segalanya dengan kejelasan dan kejujuran. Astaga! Penanya secara tak terduga akan menjadi ahli kelas kaisar abadi. Selain itu, dia jauh lebih tangguh daripada kaisar
abadi biasa dan merupakan asisten dekat Sovereign Duke. Seberapa kuat dia? Dia berada di level keabadian mistik apa? Bagus, kalian berdua menunggu dengan tenang, Tuan akan segera tiba. Suara itu menghilang setelah mengatakannya. Sanku dan Gansu menunggu dengan tenang, keduanya bahkan tidak berani bernafas berat dalam formasi ini. Bagaimanapun, formasi masih terhubung ke dunia abadi, jadi jika mereka bernafas dengan berat, siapapun di ujung lain dapat mendengar mereka, dan jika nafas berat mereka menyinggung ahli kelas Kaisar Abadi ini akan mengerikan bagi mereka. Meskipun mereka hanya harus menunggu sebentar, periode waktu ini terasa seperti setahun bagi mereka. Murid kuil Kingsu, Gansu, ku dengar kamu mengetahui informasi tentang Niang itu, apakah ini benar? Suara malas naik. Dia akhirnya datang. Gansu menarik napas dalam-dalam lalu berkata dengan hormat, tanpa penundaan, saya Gansu. Saya benar-benar tahu beberapa informasi tentang Immortal Emperor Niang. Oh, beritahu aku baik-baik. Suara itu masih terdengar malas, seolah-olah pemiliknya sama sekali tidak peduli tetapi tahu tua. Gansu merasa tertekan ketika mendengarkannya. Hal ini karena pemilik suara adalah seseorang yang berstatus tinggi sehingga setiap kata atau tindakannya secara alami mengeluarkan aura kesucian. Ahli tahu kuno Gansu berkata dengan hati-hati. Tuan, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke rumah abadi 9 pedang bersama beberapa Xiusanis lainnya. Di Mansion saya memperoleh informasi tentang Immortal Emperor Ni yang mengaku sebagai mistik abadi level 8. Kami juga menemukan dari item abadi yang kami peroleh di sana bahwa dia adalah pedang abadi karena sikat tulis yang ditinggalkannya mengandung jenis energi pedang yang sangat cepat dan ganas. Oh, suara malas itu terus berkata, ceritakan dengan hati-hati tentang pengalaman kalian di rumah abadi, 9 pedang dan harta karun yang kalian peroleh ya Tuan. Pada saat itu saya dan beberapa lainnya memasuki 9 pedang Immortal Mansion. Begitu kita masuk, kita terjebak di tanah sihir halusinasi. Oh, negeri sihir halusinasi. Suara malas itu berseru dengan takjub. Setelah itu kamu pergi ke sebuah istana bernama King Immortal Mansion, bukan? Gansu berkata dengan gembira, ya, rumah abadi yang kita masuki nanti adalah King Immortal Mansion. Pada awalnya kami bahkan bertengkar satu sama lain untuk prasasti penjaga rumah itu. Hanya pada akhirnya kita tahu bahwa inti dari King Immortal Mansion itu adalah gumpalan esensi suci unsur. Ada sedikit kebahagiaan dalam suara malas itu benar. Setelah menempa King Immortal Mansion nih, yang bahkan memamerkannya kepada kami. Intinya memang esensi suci unsur. Sekarang ahli kelas Kaisar Abadi ini sudah mempercayai Gansu. Baiklah, kamu tidak perlu membicarakan tentang bahaya yang kamu alami lagi. Ceritakan saja padaku tentang harta yang banyak kamu peroleh. Suara malas itu agak serius saat ini. Merasa suasananya menjadi tegang, Gansu langsung menjawab, seharusnya itu dimaksudkan bahwa King Immortal Mansion akan diberikan kepada kita. Sayangnya, kami tidak dapat menemukan esensi suci unsur. Setelah mencapai menara penyimpanan harta karun di dalam istana bagian dalam, kami mendapatkan kalung binatang suci di lantai 1. Kemudian kami memperoleh kuas tulis abadi kelas menengah dan lukisan tinta di lantai 2. Namun hanya ada 3 lukisan itu dan saya tidak punya satu pun. Oh, izinkan saya bertanya, apakah ada informasi tentang Niang yang tertinggal di sikat tulis dan kalung binatang suci? Suara itu tidak lagi malas, menjadi sungguh-sungguh. Gansu menarik napas dalam-dalam, dia sangat gugup di bawah tekanan yang dibawa kata-kata itu. Tidak ada kera binatang suci, dan sikat tulis hanyalah barang abadi biasa. Kecuali energi pedang yang tersisa di sikat tulis, tidak ada yang istimewa tentang mereka. Ketika berbicara tentang hal ini, tahu tua, Gansu tiba-tiba teringat betapa gembira damai Yanji, Qin Yu, dan Yanmo setelah mereka mendapatkan lukisan tinta. Ah, Tuan, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Ini mungkin terkait dengan alam Niang yang Anda sebutkan. Gansu berkata dengan hormat. Oh, cepat katakan, pakar Kaisar Abadi itu berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang dia menunggu Gansu berbicara dengan perhatian penuh. Tuan, saat kami berada di lantai 2 menara penyimpanan harta karun, kami bertiga mendapatkan lukisan tinta. Setelah mendapatkan lukisan, mereka semua sangat gembira sehingga seluruh tubuh mereka gemetar dan wajah mereka merah seperti darah. Saya menemukan ini sangat aneh pada saat itu karena mereka telah melihat King Immortal Mansion dan harta karun lainnya sebelumnya, dan mereka tidak pernah begitu gembira.
Saya pikir lukisan-lukisan ini seharusnya ada hubungannya dengan alam nih yang Anda sebutkan. Ahli tahu tua Gensu berkata dengan gugup. Suara itu terdiam dalam beberapa saat. Siapakah 3 orang itu? Pakar Kaisar Abadi bertanya. Ahli tahu kuno Gensu berkata dengan tergesa-gesa, dari 3 individu itu 1 adalah anggota klan naga, 1 adalah ahli istana Yinyu, sekolah sumo yang besar, dan 1 adalah ahli biasa. Hanya dia yang didukung oleh abadi. Makhluk abadi longgar yang sangat tangguh. Klan naga dunia iblis, mungkin mereka sudah melapor ke dunia iblis, dan dunia iblis segera setelah mereka kembali. Ini agak merepotkan. Yang ketiga hanya didukung oleh makhluk abadi yang lepas. Nada suara ahli Kaisar Abadi itu memiliki nada penghinaan. Ini pesanan saya untukmu, Kuil Kingsu. Anda harus merebut lukisan cuci tinta yang ketiga berapapun biayanya. Kami akan mengkompensasi semua kerugian Anda 100 kali lipat dan bahkan memberikan lebih banyak harta kepada Anda. Kerugian mereka akan dikompensasikan 100 kali lipat. Bahkan lebih banyak harta akan diberikan kepada mereka. Dengan senang hati Sanku langsung berkata, harap tenang Tuan. Saya dan 3 saudara laki-laki dan perempuan saya akan beraksi dan pasti merebut lukisan tinta itu berapapun biayanya. Bahkan jika dia adalah kesusahan ke-12 yang hilang abadi, Kuil Kingsu, kami akan mencoba segala cara untuk merebutnya. Demi masa depannya sendiri, Kuil Kingsu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama jutaan tahun telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.